Ya Badratim, Ya Badratim, alaika ya Rasulullah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa walidayhi wa masyayikhina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa liman hadara fi hajjal majlis wa liman sadila fi hajjal majlis wa liman anfaqa fi hajjal majlis wa liman saddaqa fi hajjal majlis wa liman fuqara wal masakin iman wal islam sayyidul Fatihah. Antara ubur rahim, ya Badratim, ya Badratim, alaika ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baina insyaallah ab'asu li kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani fi kitabihi Futuhul Ghaib wa kitabihi Sirrul Asrar wa Ittihabul Aqabir manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa nafa'na bihi wa ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Allah memberkahi hidup kita, Allah berkahi pula hidup kita, anak-anak kita, dan kehidupan kita serta di sekeliling kita, sebagaimana Allah memberkati hidupnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mudah-mudahan Allah meluaskan rezeki untuk kita, rezeki yang banyak, lagi yang baik, yang halal, sebagaimana Allah memberkahi dan memperbanyak rezeki kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mudah-mudahan Allah juga memberikan rezeki untuk anak-anak kita, ibu bapak kita, handai tolan kerabat-kerabat kita, keluarga kita, tetangga-tetangga kita. Mudah-mudahan Allah mencurahkan ridhonya untuk kita semua yang hadir di sini. Sedikit atau banyak kehadiran kita, semuanya ditetapkan Allah dalam kehadiran yang banyak. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mencurahkan nikmat yang banyak untuk kita dan keluarga kita. Mudah-mudahan Allah membersamakan kita bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia ini, di akhir hidup kita, kematian kita dan barjah kita serta akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Lihurmati li ashabil mudaris, para asatis, para guru al-mudaris, guru Tarmiji alhamdulillah, guru Mulyadi, guru Udin, guru Maksad alhamdulillah, guru Rudi, guru Saiful, guru Nurdin alhamdulillah, guru Aini, guru Nasution, guru Sarwani, dan guru-guru yang lain yang hadir di sini ataupun yang tidak sempat hadir. Mudah-mudahan Allah mencurahkan yang semunyian kesehatan, panjang umur, dan kehidupan yang nyaman di dunia dan akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan yang di rumah tangga pian rukun damai, buyutan aminan, buyutan sakinatan wa mawaddah warahmah wal barakah wal fadilah wal karamah was salamah wal afiyah was saadah. Amin ya rabbal alamin. Paqala radhiyallahu anhu warda tuqamu anil jihati kullaha wala tabsabsu ala syai'in. Tegakkanlah perhatianmu seluruhnya atas yang satu saja. Janganlah memperhatikan sesuatu yang lain atas sesuatu minha daripadanya. Pama jumta tanzuru ila wahidatin, selama engkau memandang kepada yang wahid, yang satu daripadanya semua alam semesta ini, la yabtahu laka, maka engkau tidak akan melihat terbuka jihad pandangan fadlullahi azza wa jalla wa qurbihi, dekat kepadanya. Selama engkau memandang
kepada satu daripada semua yang ada ini, kamu tidak akan pernah bisa melihat jihadmu pada karunia Allah Azza wa Jalla dan dekatnya kepada Allah. Selama kita masih memandang sesuatu yang satu daripada alam dunia ini, apalagi banyak, kamu tidak akan pernah bisa melihat jihad Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana? Fasaddal jihad jami'an bitauhidi, maka tetapkanlah jihad pandanganmu itu, arah pandangan itu seluruhnya bitauhidi, dengan tauhid. Wa imha'u nafsaka, menghapus dirimu, summa panauka, kemudian engkau berpanah kepada Allah. Wa mahwuka, menghapus dirimu, wa ilmuka, dan menghapus ilmumu. Pahina izin, maka ketika itu yutahu aini qalbika, akan dibukakanlah mata hatimu kemana? Jihatu fadlillahil azim, untuk melihat fadlah atau karunia Allah yang sesungguhnya, yang sangat besar, yang maha besar itu. Fataraha, maka engkau akan melihat bi aini ra'sika, dengan mata kepalamu. Ijaka su'a'un nuri qalbika, seperti cahaya ketika itu nuri qalbika, yang keluar dari hatimu. Wa imanika, dan imanmu. Wa yaqinuka, keyakinanmu akan bertambah-tambah. Wa yuzharu inda zalikan nuru min batinika, seperti ditampakkannya cahaya daripada batinmu ala johirika kanuri sama'ati, bagaikan cahaya lilin allati fil bait, yang di dalam suatu buah ruangan atau rumah. Subhanallah, al-mujlamu, yang gelap, fil lailatil julama, pada saat malam yang gelap. Yuzharu min kuwal baiti, seperti ditampakkannya cahaya dari rumah itu, dari kejauhan munafijatun, kalau engkau melihat dari jendela luarnya, engkau melihat lampu di dalam rumah itu. Fayasraku johirul bait, maka mencahayailah johir rumah itu binuri batini, daripada nur batinmu itu. Pataskunu nafsa wal jawariha, maka engkau akan mendapatkan pada itu dirimu, wal jawarih, dan tubuhmu yang ada, ila wa'dillah, akan benarnya janji-janji Allah, wa ata'ihi, dan pemberiannya, an ata'i gairihi, atau sesuatu selain daripada dirinya, wa wa'di gairi azza wa jalla, semua itu hanyalah tidak lain dari Allah azza wa jalla. Apa ini? Begini, apa saja selama kita masih melihat alam dunia ini dengan materialnya, material ini kan yang nampak nih, yang wujud nih, kita tidak bisa melihat nang di dalam yang ada ini. Kayak itu maksud. Selama kita masih melihat yang johir, tidak mungkin kita melihat nang batin. Orang luring itu nak menuju mana? Menuju kegaiban, ya Allah, bapijim matanya, iyalah. Nah, maksudnya hapus dirimu, hilangkan dirimu itu ada. Yang ada itu hanya Allah saja. Maka nanti seperti lilin dia timbul redup cahaya. Maksudnya bukan kayak redup cahaya itu, akan tampaklah mana-mana kelebihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jelas. Selama orang itu sibuk dengan yang johir, sibuk dengan alam material nih, kadang mau dia bisa sampai kepada pandangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau orang berzikir itu kadang bapijim ya lah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tohok dah berzikir, hati tidak tenang juga. Kenapa hati tidak tenang? La ilaha illallah, Allahu Allah, Allah, ada mau tenang, tatap aja, apalagi di pikiran, apa nih sepeda motorku mogok tadi itulah. Iya kan? Maka ada mau ya, ada mau tenang, karena hanya di johir saja. Hilang akan semuanya itu tuh, sepeda motor mogok, ayam tadi itu mati di mana, di kurungan, tinggalkan itu berzikir la ilaha illallah. Tadi
pas berjalan, nah ada kala orang linglong di jalanan habis dimamai bini di rumah. Dimamai bini paloy nah linglong berjalan. Duduk akhirnya di muka apa tah? Di muka apa pinggir sungai siring. Nah, duduk di situ paloy tongon paloy. Pas sekali terbuka tercengangi warik bekantan. Ya lah. Masyaallah dikawani warik bekantan anu paloy. Kada mau menemukan Allah, tidak mau melihat fadlullah, nangka itu maksudnya. Nangka apa? Supaya bertemu Allah, hilangkan situ. Nah, pikiran-pikiran kita macam-macam itu ternyata ada terus kada kau dihilangkan. Nang itu apalagi nang setan membisiki pulang semalamnya dibunguli si anu kalajar, dibunguli paloy kalajar. Berapa rugi jar? Wah, ilah aja. Semalam berusaha aja dibunguli si anu aja. Nah, ingat pulang ya Allah. Ratan di masjid sudah nak kusuk, buat keingatan sandal nukar telarang bang, bisa hilang sandal nih jar. Tidak mau menemukan pak. Caranya apa? Hapus diri nih. Hapus karena aku nang ada hanya Allah, yang ada hanya Allah. Allah, la ilaha illallah, yang adanya Allah yang Maha Kuasa Allah. Nah, kayaknya lama-kelamaan tuh muncul tuh kehebatan Allah, jangan ada tuh keesaan Allah, keagungan Allah. Kayak itu orang petunjuk. Nang kayak pegerang kehebatan, keagungan, keesaan Allah tuh paksa ulun kisahkan ulun bian. Nah, nang kayak apa? Orang nang sudah melihat tuh, orang nang sudah melihat fadlullah tuh paksa ulun kisahkan ulun bian. Iyalah. Pak ulun kada dikisahkan coba iya dulu. Nah, bijim supaya dapat masing-masing. La ilaha illallah. Namanya itu orang mempanakan diri. Nah, tapi ulun berkisah mau kada mau. Nang kayak apa orang panah itu, apa yang dilihatnya oleh orang panah itu? Iyalah. Nah, orang panah itu apa dilihatnya? Oh, nah dilihatnya. Ada gunung hebat, gondol mana gunung tuh. Ternyata dilihatnya nyala bayang-bayang saja. Yang menampakkan gunung itu hebat adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Fadlullah, karunia Allah Subhanahu. Terbayang pulangnya. Si anu sugih, si A sugih, si B sugih, hebat. Yang dilihatnya saat itu adalah karunia Allah kepada si A, si B, si C, sehingga mereka jadi hebat. Sehebat apapun mereka, hebat apapun juga dibayangkan Allah lah Fir'aun. Lalu Fir'aun itu apa? Fir'aun itu ambruk dengan kekuasaannya. Masya Allah, pun tidak ada berarti apa. Hilang oleh zaman ila zaman, kematian demi Masya Allah. Akhirnya dia melihat alam semesta ini adalah kematian yang beruntun. Siapa yang mengatur ini? Unggut-unggut pulangnya. Ilah nang mengatur Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nang hebat di dunia ini. Zaman ila zaman terlihat johirnya ada orang hebat, kemudian mereka pun mati seolah-olah dimakan oleh waktu. Siapa nang mengatur tuh? Allah Subhanahu wa taala. Allah. La ilaha illallah. Padahal kan berduit nih. Dompet pas-pasan nih, dia duit. Mun dibuka paling 5.000 rupiah ada di dompet nih. Tapi nah orang anggut-anggut lagi. Kadingat lagi loh dompet tadi tuh. Nang banyak duit pang, nang banyak duit itu kadingat juga loh duit lagi. Asik nah la ilaha illallah, unggut-unggutnya la ilaha. La ilaha, betul maha agung kok, maha hebat engkau. Itu sering kali terjadi seperti itu, orang panah itu beruntun macam-macam. Akhirnya alam semesta ini bilanya melihat alam semesta ini langsungnya melihat nang batin. Bagi orang yang batin itu gelap, menjadi terang benderang baginya. Bagi dirinya yang johir itu justru gelap, yang batin itu adalah terang benderang. Adapun orang-orang awam yang jauh dengan Allah, yang johir itu terasa tampak benar baginya. Yang gaib itu makin gelap baginya, tidak tahu. Itu orang jauh dengan Allah. Orang yang dekat kepada Allah, yang terlihat yang batin itu karunia Allah Subhanahu wa taala.
Kalau orang hidupnya itu sering melihat fadlullah, tadi kehebatan kebesaran Allah, kebaikan Allah, pasti orang itu masuk surga. Insya Allah masuk surga tanpa hisab. Jadi kalau ingin tahu kita ini masuk surga atau tidak, perhatikan diri kita. Apa yang kita lihat, materi jauhirnya kah atau batinnya kah dalam hidup sehari-hari? Itu maksud saya Abdul Qadir Jailani. Maka itu untuk merebut surga itu, bahasa lain orang yang dekat kepada, untuk merebut agar Allah dekat kepadanya, agar ia dekat Nabi Muhammad SAW, supaya mendapat ridho Nabi Muhammad SAW. Belajar melihat nang batin, karunia-karunia Allah, bukan dilihat yang johirnya. Ulun pernah mengesahkan ayam tuh dahon apa beranakan ayam nih, tuh kudu seberanakan gitu, berdiri ayam nih pagi hari, betong kook ya lah, tandanya bangun, sudah aja lah, betong kook pang, membersihi awak ayam, iyalah. Nah, bersih pakai apa? Tangan kada bisi, pakai apanya? Pakai patok kayak lagi lah, nah bersih-bersih. Padahal kada seapa juga nang dibersihinya tuh, pindah kada ada juga nang dibersihinya tuh, pindah kada digigitnya tuh, Bang. Hebatnya Pak ayam ini bisa mengatur diri. Ya kalau mandi kada sudah sudah sisir-sisir. Ya kalau lah, nah, terserah ya. Nah, namun kita memahami, nang itu aku manusia jar harus pintar pada ayam bersih-bersih. Nah, itu johir juga masih toh, tapi bagus sudah toh. Tapi nang hebat lah itu kada berpahala masih. Itu dunia ayam jar bisa jar mandi lawan bersih-bersih. Harusnya aku nih mandi juga bersih-bersih, bagus sudah tuh. Tapi itu tidak memberi pahala masih. Tidak marifatullah itu masih. Itu masih dunia. Dunia. Masih jauh dengan Allah. Yang dekat itu bagaimana? Menyadari ada yang maha mengatur ayam itu untuk melakukan, mendedikasi, ujar orang modern ini, dirinya sendiri supaya tampak baik. Wah, baanakan ayam tuh hintalunya tuh hintalu disimpaninya, hintalunya kelak, iyalah diambil hintalunya sangit ke ayamnya, kokok jar ya lah, apalagi sudah meraminya telurnya itu, iyalah. Ayam bini pang, ayam laki kada paham kada. Ayam bini, iyalah. Itu baanakan tuh sampai situ ke ayam tidak. Siapa nama atur tuh mengolahkan insting kayak itu siapa? Hah? Diharagunya anak tuh nah bebek nang itu juga. Iyalah Bu, bebek pian penggulun anak pian sayangilah. Amun pian kada sayang lo anak, jahat pada bebek pian. Ya lah, mun kita kada sayang lo anak, jahat daripada ayam kita. Ayam aja sayang. Makanya dalam akal tebal adol, bahkan bisa lebih sesat daripada binatang manusia itu. Itu jawaban Allah Tuhan tuh. Pidarkil aspal tuh dikerak bumi api neraka. Tapi yang tadi menuruti ayam atau bebek, syukur dah alhamdulillah. Tapi itu masih jauh loh Allah. Kada kenal Allah, tapi begitu kesadarannya timbul, ini hebatnya Allah. Udah asik dia melihat, nah ini orangnya sendiri mandi kada jadi mandi, asik melihat ayam tuh Pak. Itu saat itu tafakkur yang luar biasa, yang disebut tafakkur khairun min sab'ina sana. Tafakkur lebih bagus daripada ibadah 70 tahun lamanya. Lebih bagus daripada 70 tahun lah. Pian kau lebih ibadah 70 tahun. Dah harapan 5 waktu jangan lih, apalagi 70 tahun. Ya lah. Masya Allah. Ini maksud saya. Kalau kamu ingin mendapatkan ibadah, satu kali ibadahmu 70 tahun lamanya. Sekali aja duduk nah, 70 tahun dah. Karena ada pulang nang lain. Dah melihat bingkarungan gah dia no. Nah duduk pulang, unggut pulang 70 tahun. Hah? Ya lah. Nah, gak apa, sehari aja 70 tahun, gak apa kira amal banyak ada. Nah, itu orang tuh diangkat derajatnya di sisi Allah karena amal ibadahnya besar sekali. Itulah kenapa Rasulullah sayang kepada mereka. Karena di jiwa, di batinnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tapi bila tidak tahu itu biar beribadah johir selama-lamanya. Yang jersey tadi itu bila johir saja kamu tanpa batin, kamu sia-sia. Kamu terlalu memperhatikan yang johir. Yalah, banyak amal kita sia-sia. Sembahyang bagus, rajin bagus sudah, tapi batinnya, ma'rifatullahnya tidak pernah dipelajari, maka sia-sia. Nah, ini yang menjadikan kita sia-sia, itu masalahnya. Batin itu yang penting. Maka kita melihat yang johir di alam ini seharusnya bersamaan dengan batin. Minimal batin itu rangkap satu, hanya rangkap duanya belum lagi di belakang-belakangnya. Subhan. Begitu. Bu. Jadi bila ada orang bule, semalam orang bule juga kalau bu menabrak ayam, ingatlah masih biar orang bule menabrak ayam, I'm sorry ya. Biar palu lain ayam ni suri lain. Itu ayam pun tau lah mau mana bule ni ya Allah. Pas ada bule di kampung Palu ini, pakai mobil bule itu pulang mundur. Bagus dia Palu. Terus dia Palu. Got dia Palu. Ada got rupanya, ada got dia Palu. Pendengar boleh got ini kan baik, artinya tarusakan bule ya. Tapuk ya dasar masuk got mobil boleh nih. Katanya got tadi tuh jar boleh nih itu. Got tuh maksudnya lubang itu Palu lain itu. Wah, dasar orang kampung ini kurang ajar aja boleh tuh. Ipoh Palu kurang ajar. Semalam Palu ini mengadakan kurang ajaran boleh tuh. Sekarang siapa pulang? Dibalas oleh boleh, kamu kurang ajar jar. Got gue kacau. Nah, itulah orang bisa salah mengerti. Begitulah alam semesta ini. Bila kita salah memahaminya, kita salah memahami Allah. Bila kita benar memahaminya, benarlah hidup kita, baguslah hidup kita. Subhanallah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita mengambil hikmah di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tughnini biha bil ilmi wa rizki wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, berilah salawat salam kepada Nabi Muhammad. Suatu salawat yang dikayakan kami dalam ilmu dan rezeki. Salawat salam pada kulanya, wanfa padaannya. Umay makan nyaman, lidah selera masakan padang. Di rumah makan Simpang Raya, Jalan Sutoyo samping TV Banjarmasin. Di rumah makan Tanjung Indah, Kayu Tangi Banjarmasin. Di rumah makan Elok Bersama, Kampung Melayu Banjarmasin. Di rumah makan Ampera Keluarga, Jalan Belitung Darat Banjarmasin. Di rumah makan Dene seberang Masjid Agung, Jalan Pangeran Antasari Banjarmasin. Di rumah makan Pagaruyo, Jalan Bumi Mas Banjarmasin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tughnini biha bil ilmi wa rizki wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.